Pemirsa, mulai 12 Juli mendatang, setiap warga yang akan keluar masuk Jakarta wajib memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Syarat ini berlaku bagi seluruh moda transportasi termasuk KRL dan transportasi online. Mulai 12 Juli mendatang, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan syarat keluar masuk selama masa PPKM darurat. Warga wajib memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. STRP hanya ditujukan bagi pekerja sektor esensial, kritikal, dan perorangan yang memiliki kebutuhan mendesak. STRP berlaku untuk semua moda transportasi, mulai dari kendaraan pribadi, KRL, Transjakarta, hingga transportasi online. Jika tidak memenuhi syarat, yang bersangkutan akan diminta memutar balik. Mudah memilah-milah, dan bila tidak membawa surat tersebut akan kami putar balikkan. Ini lebih jelas, lebih tegas lagi. Dan ini juga berlaku di moda transportasi kereta api. Ini sangat akan membantu kita beban, terutama di angkutan daratnya untuk kendaraan pribadi, karena mobilitas. Selama pelaksanaan PPKM darurat sejak 3 Juli, penurunan mobilitas warga di berbagai moda transportasi baru mencapai 10 hingga 30%. Sementara target pemerintah 50%. Penurunan mobilitas dengan STRP diharapkan bisa menekan lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait penetapan STRP, Kementerian Perhubungan akan mengatur pengguna transportasi umum termasuk ojek online. Sementara kebijakan ini dinilai mendadak karena diterapkan seminggu setelah PPKM darurat berlaku. Yang akan diatur, jadi yang pertama adalah untuk transportasi perkeretaapian, khususnya di komuter dan aglomerasi. Yang kedua adalah untuk transportasi darat, ini termasuk kendaraan umum maupun pribadi. Ya, jadi ini memang ada dua moda transportasi yang kita atur, karena ketika kita berbicara soal aglomerasi didominasi oleh dua moda transportasi tersebut. Ya, dan memang syaratnya adalah tadi yang sudah saya sampaikan, Mbak, ya, masuk kriteria di pekerja di sektor esensial dan kritikal, dan juga membawa surat keterangan di setiap daerah mungkin bisa berbeda-beda namanya, di DKI STRP, kemudian juga kalau tidak ada STRP di dalam ketentuan ini ada atau, Mbak, yaitu surat keterangan dari pimpinan perusahaan atau pejabat eselon 2 setidaknya di instansi pemerintah. Kebijakan ini mepet, jadi belum tersosialisasikan, maka tentu ini satu hal yang dibutuhkan satu kerja keras untuk menginformasikan atau mensosialisasikan. Yang kedua, bahwa kebijakan STRP, sebenarnya namanya STRP kan berarti untuk pekerja, artinya ini harusnya idealnya hanya khusus untuk pekerja saja gitu.